Baik Bapak Ibu, kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu guru yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah di pagi hari ini menjelang siang kita masih dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Mudah-mudahan kita selalu mendapat petunjuk dan ridhonya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk, pencerahan sehingga kita bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil atas berkat hadirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan di sekolah kita SDNKM 1 merupakan pelaksana program sekolah bergerak di bulan ini, tepatnya hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 kita melaksanakan kegiatan PMO level sekolah dengan topik peningkatan kapasitas guru, subtopik penyusunan dokumen peningkatan kapasitas guru. Strategi yang kita lakukan yaitu forum diskusi dan berbagi antar guru. Yang kedua, penguasaan digital untuk pembelajaran. Namun sebelumnya kita melakukan refleksi dulu terkait kegiatan ini. Apa yang Bapak Ibu lakukan mulai bulan Agustus 2023 sampai sekarang kita bahas pada pertemuan hari ini. Nah, Bapak Ibu, refleksi kita terkait dengan peningkatan kapasitas guru. Dari hasil refleksi pembelajaran dan karakter berbasis peserta didik, saya selaku kepala sekolah di SDNKM 1 ini, setelah hasil refleksi kami menyoroti masih banyak siswa yang pasif dan tidak mau menyumbangkan ide atau pendapat dalam diskusi kelompok. Siswa tidak memiliki pengetahuan prasyarat yang cukup untuk memahami materi yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru. Kurangnya motivasi dalam proses belajar, siswa mengalami kesulitan terutama dalam merevisi, misalkan Bapak Ibu menggunakan video atau media digital yang diberikan kepada siswa. Nah, ini yang merupakan catatan bagi Bapak Ibu yang harus dibenahi ke depan. Nah, faktor apa saja yang perlu kita bahas? Yang pertama, faktor pedagogis. Yang pertama, kurangnya umpan balik yang konsisten dan informatif dapat membuat siswa merasa kurang dihargai dan tidak termotivasi untuk belajar. Itu faktor yang pertama. Yang kedua, penggunaan metode pembelajaran
yang monoton dan tidak sesuai dengan gaya belajar siswa dapat menimbulkan kebosanan dan kurangnya partisipasi. Faktor yang kedua yaitu dari psikologis, kurangnya kepercayaan diri. Siswa merasa tidak yakin dengan kemampuan mereka, mungkin tidak mau mengambil risiko dan berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Itu yang terjadi. Ya. Sedangkan dari faktor sosial ini yang perlu kita nanti tingkatkan. Lingkungan keluarga yang tidak mendukung. Mengapa kami cantumkan di sini? Kurangnya dukungan dari orang tua dan keluarga dapat membuat siswa merasa tidak termotivasi untuk belajar. Ini yang perlu kita tingkatkan. Koordinasi dengan baik. Kita meskipun kita sudah melakukan pertemuan dengan wali murid minimal dalam satu semester itu sekali diagendakan di sekolah kita ini, dalam satu tahunnya bisa melakukan koordinasi dengan wali murid itu secara luring tatap muka itu 2 kali. Itu yang kami lakukan. Nah, sedangkan faktor lainnya kebutuhan belajar yang berbeda. Setiap siswa memiliki kebutuhan belajar yang berbeda. Guru perlu memahami kebutuhan belajar individual siswa dan menyesuaikan pembelajarannya. Ini catatan ini bagi Bapak Ibu guru. Nah, implementasi pembelajaran di kelas dalam perencanaan Bapak Ibu, penerapan metode pembelajaran yang aktif dan partisipatif. Nah, dari rapor pendidikan kita memang kurang, masih berwarna kuning, yaitu metode pembelajaran. Nah, ini juga yang perlu kita benahi bersama, memberikan umpan balik yang konstruktif, memberikan umpan balik yang positif, dan membangun kepada siswa agar usaha dan partisipasi mereka. Yang kedua, menerapkan variasi dalam kegiatan pembelajaran, menggabungkan berbagai metode pembelajaran untuk menjaga agar siswa tetap tertarik dan terlibat. Ini implementasinya. Nah, bagaimana untuk meningkatkan motivasi belajar? Yang pertama, membuat pembelajaran yang relevan, bermakna, menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata dan minat siswa. Yang kedua, memberikan pilihan kepada siswa, memberikan siswa pilihan dalam tugas dan kegiatan pembelajaran. Nah, ini yang perlu saya tekankan di sini, Bapak Ibu, nanti kalau memberikan tugas dalam kegiatan pembelajaran itu perlu ditanyakan dulu, dikomunikasikan kepada siswa. Sekiranya siswa itu bisa melaksanakan. Kalau sudah menyatakan itu sulit, itu jangan cari solusi yang lain dalam bentuk kegiatan yang lain. Yang ketiga, memberikan apresiasi atas prestasi, memberikan penghargaan kepada siswa atas prestasi belajar mereka. Saya akan merencanakan Bapak, ini mudah-mudahan bisa terwujud nanti. Ada setiap minggu kita munculkan di kegiatan pelajaran terkait dengan perkembangan kemampuan dari peserta didik kita. Sekarang diberi apresiasi, itu ada namanya bintang sekolah. Setiap hari Senin kita masing-masing kelas siapa bintang sekolah dalam minggu pertama ini misalnya, nanti dipakai untuk mengapresiasi, diberi apresiasi bintang sekolah. Misalkan ada siswa yang lebih baik dari sikap maupun belajarnya,
kehadirannya ke sekolah tepat waktu, itu bagaimana ibu bisa nanti memberikan apresiasi setiap minggunya. Kalau setiap harinya di kelas, nanti setiap minggunya bisa diumumkan di kegiatan kebaca. Mungkin ada daya tarik nanti anak yang lengkap pakaiannya. Selain itu juga menciptakan lingkungan belajar yang positif, budaya positif, menciptakan lingkungan belajar yang aman, sportif dan menyenangkan. Ini yang kami harapkan ke depan. Lingkungan belajar yang positif sudah kita mulai, bukan cuma siswa yang kita tuntut, kita mulai diri dari diri kita masing-masing untuk merefleksi diri. Bagaimana kesepakatan yang kita lakukan kemarin, yang sudah kita jalankan, kita mari benahi bersama. Kita bukan cuma siswa yang dituntut, tapi dari Bapak Ibu sekalian yang harus bisa menciptakan lingkungan belajar yang positif dan atau budaya positif, sehingga keadaan di lingkungan sekolah merasa aman, menyenangkan. Nah, meningkatkan penguasaan pengetahuan. Nah, ini perasaan siswa. Ini yang harus dilakukan oleh Bapak. Yang pertama, melakukan asesmen awal. Melakukan asesmen awal untuk mengetahui tingkat penguasaan pengetahuan perasaan siswa. Ini harus dilakukan oleh Bapak Ibu. Setiap semester awal kita sudah melakukan. Berarti Bapak Ibu bisa memahami anak mana yang punya kemampuan di bidang matematika, di bidang seni, di bidang IPA dan lain-lainnya. Harus melakukan asesmen awal dan dilakukan juga, perlu dipahami juga. Yang kedua, pembiasaan literasi pengetahuan perasaan kepada siswa sebelum masuk materi pembelajaran. Ini yang masih kita tersendat-sendat melakukan. Pembiasaan literasi sebelum pembelajaran, kita melakukan membaca cuma 10 menit. Nanti saya lihat perkembangan depan, bahkan di dokumentasi dikirim itu, biar teman-teman guru yang lain bisa meniru, mencontoh teman yang sudah melakukan kegiatan praktek baik di kelasnya. Perasaan siswa selanjutnya memberikan remedial. Misalkan Bapak Ibu ada di antara peserta didik yang masih belum mencapai KKP-nya, ketuntasan minimalnya, Bapak Ibu memberikan remedi kepada siswa yang belum menguasai pengetahuan itu. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ini kemarin praktik baiknya Ibu Dini Yunita, ya, waktu penimbasan di tahun 2023, Bapak Ibu sudah mengetahui seperti apa pembelajaran berdiferensiasi, yaitu menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan belajar individual siswa. Makanya sekarang kita harus bisa merubah diri, karena setiap guru itu punya tipe masing-masing. Kalau saya cerita tipe Bapak Ibu, tipe guru itu ada 4 sebenarnya menurut William. Saya sempat mengutip kemarin. Mudah-mudahan ini masih terdapat. Ini perlu saya sampaikan. Bapak Ibu apa masuk ke tipe pertama, tipe kedua, tipe ketiga, tipe keempat, nanti bisa dipahami yang Ibu sendiri. Menurut William itu ada 4 tipe, ya.
Tipe pertama yaitu mendengar tiga. Ya. Ini pernyataannya William ya, bukan Pak Rusti yang menulis ini. Ya. Pertama kali kita mendengar kata mediocre, rasanya tingkatan kategori guru ini sangat rendah sekali. Kalau Bapak Ibu ada di tipe ini mediocre, berarti tipe guru itu sangat rendah sekali. Inilah kategori guru yang sangat menyekam bagi sebagian besar siswa. Berarti yang paling menonjol dan guru mediocre adalah menonton. Dalam pembelajaran menonton, setiap hari ceramah, ayo buka bukunya, halaman berapa, setiap hari seperti itu. Ini tipe mediocre teacher. Harapan saya, ya, masa dalam 2 kali 45 menit itu metodenya sama, duduk di depan atau berdiri di depan. Nah, kalau tipe yang kedua, good teacher, merupakan kategori di mana guru satu langkah lebih baik dibanding guru mediocre. Guru pada tahap ini selain mampu berceramah berdasarkan buku, mereka juga bisa menjelaskan materi dengan analisa yang baik dari latar belakang ilmu yang dimilikinya. Ini agak lebih baik gitu. Good teacher. Tipe yang ketiga, super teacher, superior teacher ya. Nah, membuat suasana kelas menjadi lebih interaktif dan kreatif. Guru superior ini melakukan cara atau mendemonstrasikan dengan dasar materi pembelajaran kepada siswa. Nah, guru sejenis ini lebih baik dibanding 2 jenis sebelumnya. Yang terakhir, tipe menurut William yaitu great teacher. Nah, seperti apa jenis guru yang great teacher ini? Jenis guru ini yang sangat dibutuhkan bangsa ini maupun di belahan dunia. Jenis guru yang selalu diharapkan oleh semua peserta didik. Great teacher mampu menentukan dan menemukan arah dan masa depan peserta didik yang dampaknya secara otomatis guru itu akan menjadi teladan siswa dikenang sepanjang masa. Harapan saya guru gayam 1 ini dan gayam 1 ini sebagai guru tipe kritik. Mulai sekarang sudah membenah diri kalau saya sama Ibu Aan ini masuk ke generasi X. Kalau Pak Budi ini masuk ke generasi Y. Paham Pak? Iya. Kalau Pak Saini ini masuk ke generasi Budekta, masuk ke generasi Z, Gen Z. Iya, Gen Z, generasi Z. Iya. Mengapa? Tapi saya dengan buah meskipun masih di generasi X yang lahir tahun 69, 70 sampai 80 itu masuk generasi X ya. Ya. X, Y, generasi Z ya. Milenial lagi. Milenial sebelum Gen Z adalah generasi milenial. Milenial ini tahun 90-an seperti tadi ini 90-an sampai sekarang ini generasi Z ya. Jenis itu wajar Ya kita cari di Google aja generasi itu. Meskipun Pak Lutfi ini meskipun lahir di tahun 70-an tapi masih sama dengan generasi Z ya sekarang. Karena apa? Kalau generasi Z ini sekarang sudah banyak berkomunikasi melalui kita.
Diharapkan di generasi ini, di tahun ini ke depan, pembelajaran di kelas diupayakan ada hubungannya dengan digital. Makanya nanti untuk kegiatan asesmen sumatif atau penilaian tengah semester untuk guru 2013, harapan saya ya bisa menggunakan Google Form, ya, harus bisa menggunakan Google Form untuk kelas rendah maupun kelas tinggi. Itu tergantung dari Bapak Ibu guru. Saya yakin seperti itu. Karena apa? Anak-anak sekarang sudah suka dengan dunia ini. Kalau Bapak Ibu sering melatih di sekolah, saya yakin anak-anak itu suka. Nah ini. Ya, peningkatan penguasaan tentang perasaan selanjutnya. Ya, berreferensi, memanfaatkan teknologi. Nah ini, manfaatkan teknologi yang sudah ada. Di sekolah sudah ada wifi-nya. Kalau kelemahan, kekurangan dari siswa itu jangan dibuat alasan, Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu ada kemauan untuk melakukan perubahan, meskipun sedikit. Misalnya ada kendala dari siswa, saya tidak punya HP, Pak, saya tidak punya HP, Bu. Bisa pinjam HP-nya Bapak Ibu, atau pakai laptop sekolah yang ada. Bagi tidak semuanya anak itu tak punya, pasti tidak punya, sebagian kecil. Kita mencoba ke depan. Ya. Apa strategi kita dalam mengimplementasi terkait dengan kelemahan-kelemahan yang ada di sekolah kita itu, yang mengadakan pelatihan guru bagaimana tentang menerapkan metode pembelajaran berdiferensi itu bisa diterapkan. Makanya saya setiap hari selalu komunikasi dengan Bapak Ibu, selalu bukan katanya teman-teman itu kok ada program lagi baru. Saya merasakan apa ya, sampai kemarin disampaikan di Sokarya, teman-teman itu merasa jenuh. Berarti metode saya masih kurang. Bagaimana Bapak Ibu biar tidak jenuh nanti? Setiap saya memberikan program itu saya cari langkah-langkah. Kita selalu komunikasi agar ada perubahan meskipun sedikit. Ini selanjutnya strategi implementasi yaitu mengembangkan program remedial. Guru mengembangkan program remedial untuk membantu siswa yang dulu masih pengetahuan bersyarat. Program ini membantu siswa untuk meningkatkan pemahaman mereka. Selanjutnya melakukan monitoring dan evaluasi. Ini saya setelah melakukan monitoring kemarin di kelasnya Ibu Akan dan semua yang ada, sempat saya lakukan evaluasi. Apalagi nanti ini ada pengelolaan kinerja observasi, ini saya akan lakukan juga. Ini kita lakukan secara berkala. Program peningkatan kapasitas guru. Nah ini program kita di sekolah. Materi penguasaan digital untuk pembelajaran bagi peningkatan kapasitas guru mencakup berbagai konsep dan keterampilan yang diperlukan oleh guru untuk efektif menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran. Ini termasuk pemahaman tentang perangkat lunak dan aplikasi yang relevan untuk pendidikan, kemampuan untuk membuat dan menyampaikan materi pembelajaran secara digital, keterampilan dalam menggunakan platform pembelajaran daring, serta pemahaman tentang bagaimana memanfaatkan alat-alat digital
untuk menilai dan memantau kemajuan siswa. Nah, ini yang kami harapkan ke depan. Bukan samakan dengan generasi X atau generasi Y, milenial lah minimal sekarang generasi milenial, apalagi sudah generasi Z, siswa kita generasi Z sekarang. Nah, ini yang kami harapkan ke depan. Mau tidak mau ya harus belajar. Selain itu, materi ini juga mencakup aspek etika digital, keamanan dan privasi dalam penggunaan teknologi, serta cara mengintegrasikan teknologi secara menyeluruh dalam pelajaran dan pengajaran. Dengan penguasaan digital ini, guru dapat lebih efektif dan menyampaikan materi pembelajaran, meningkatkan keterlibatan siswa dan memperoleh pembelajaran yang lebih interaktif dan kolaboratif. Nah, itu program yang kami canangkan. Yang pertama, keterampilan digital. Guru perlu memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menggunakan berbagai alat dan teknologi digital dalam pembelajaran. Hal ini termasuk mencari dan menggunakan sumber belajar online. Misalnya ikut webinar, kita tidak susah-susah sekarang di platform Merdeka Mengajar, setiap hari ada membuat materi pembelajaran digital. Kalau Bapak Ibu terampil membuat media pembelajaran, video, kemudian di-upload di YouTube, itu sebagai media pembelajaran, banyak yang menggunakan, siswa terutama, siswa kita di rumah setiap hari, nanti Bapak Ibu dapat yang dari YouTube itu membuat materi belajar digital menggunakan teknologi untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan siswa. Yang kedua, pembelajaran inovatif, artinya guru penguasaan digital kemudian untuk merancang dan merancang pembelajaran lebih kreatif, menarik dan interaktif. Guru dalam penggunaan teknologi untuk membuat simulasi, misalkan ada simulasi. Ini yang disukai anak di edukasi. Minimal harus tahulah aja di Sakoni, mulai dan penilaian online. Sehingga bisa memotivasi dan hasil belajar siswa. Saya yakin dengan program ini kita akan lebih baik ke depan. Yang ketiga, komunitas belajar. Makanya komunitas kita kembangkan. Setiap hari Sabtu kita melakukan seperti ini, diskusi bergiliran. Misalkan sekarang saya Sabtu yang akan datang pada sini atau Pak Seni untuk memberikan pengetahuan terkait dengan kegiatan kita sebagai guru. Yang selanjutnya yaitu program beberapa contoh penguasaan digital dalam pembelajaran, apa yang disampaikan tadi, yaitu aplikasi Google Form, baik Google Drive, kita sudah mampu sekarang, sudah bisa. Yang kedua, misalkan aplikasi Canva. Nah, seperti ini yang saya pakai ini pakai Canva ini. Kemarin sudah Pak Rudi sudah bisa menguasai mengenai Canva ini, sudah bisa. Awalnya tidak tahu, tapi sekarang sudah bisa seperti membuat jadwal tiket di Canva. Cuma saya tugaskan, silakan jadwal belajar dibuat di aplikasi Canva. Ternyata bisa. Ya. Selanjutnya misalkan Microsoft. Nah, ini insya Allah minggu depan saya akan memberikan materi Microsoft S.id. Sebenarnya Bapak Ibu sudah belajar tentang itu.
di pimpinan kemarin. Nah, saya kira itu kegiatan BMU yang selama dari bulan Agustus sampai sekarang, setelah saya rekam Bapak Ibu lakukan di sekolah SDN Gayam 1 ini, itu sebagai refleksi kita dan implementasi pelaksanaan ke depan diharapkan bisa membenahi kekurangan-kekurangan yang kita lakukan sebelumnya. Mungkin sebelum saya akhiri ada tambahan atau saran atau pendapat atau bahkan pertanyaan, disilakan